Karena meninggalnya ibu angkatnya tersebut, ditambah beban kerja yang berat, bikin Gia menjadi depresi dan membawanya kembali ke kehidupan malam. Rutin mengonsumsi narkoba, keluar masuk klub malam, dan perilaku-perilaku negatif lainnya. Halo teman-teman, selamat bergabung di channel Lemari Kelas. Kesempatan kali ini, gue mau ngebahas tentang kisah hidup seorang wanita yang kelak akan menjadi supermodel pertama di dunia. Mulai dari kecil, perjalanan karir, hingga ujung kehidupannya yang harus berakhir dengan tragis. Penasaran kan gimana? Yuk, nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Let's go. Gia Mari Carangi adalah seorang wanita yang berasal dari Philadelphia, Amerika Serikat. Gia, sapaan akrabnya, lahir pada tanggal 29 Januari 1960 dari ibu yang bernama Kathleen Adams yang memiliki darah Irlandia dan bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga. Dan ayahnya yang bernama Yusuf Carangi yang berasal dari Italia. Diketahui ayah Gia memiliki sebuah restoran di Philadelphia. Kisah hidup Gia tercatat dalam biografi karya Stephen Fry yang berjudul Things of Beauty yang terbit pada tahun 1993. Anak bungsu dari tiga bersaudara tersebut harus mengalami kejadian yang kurang menyenangkan di masa kecil, di mana kedua orang tua Gia memutuskan untuk berpisah. Sang ibu meninggalkan ketiga orang anaknya, Michael Carangi, Joe Carangi, dan Gia Carangi, dan memberikan hak asuh kepada ayahnya dan membiarkan mereka diasuh oleh ayahnya. Dengan kata lain, Gia kecil sudah kehilangan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu. Ditambah, Gia juga kurang mendapatkan pendidikan yang baik dan seringkali mendapatkan kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya. Trauma masa kecil inilah yang terus terbawa oleh Gia hingga kelak ia dewasa. Memasuki usia remaja, Gia bekerja di restoran milik ayahnya. Besar tanpa sosok seorang ibu membuat Gia memiliki karakter yang keras dan pemberontak. Di masa-masa inilah ia kerap melanggar jam malam, minum minuman beralkohol, memakai ganja, dan obat-obatan terlarang lainnya. Keluar masuk klub malam sudah menjadi kebiasaannya. Nggak disangka, karena kebiasaan Gia yang hampir setiap malam menghabiskan waktu untuk keluar masuk klub malam inilah yang membawa ia bertemu dengan seseorang yang kelak akan merubah masa depannya. Pertemuan dengan orang ini adalah awal karir dia di dunia modeling. Orang tersebut bernama Maurice Tenenbaum, seorang fotografer yang tertarik dengannya setelah ia melihat Gia dengan asik sedang bergoyang di lantai dansa. Setelah mengobrol dan berhasil merayu Gia, fotografer tersebut berhasil untuk membawa Gia terbang ke New York untuk bertemu dengan salah satu agensi yang ada di kota tersebut. Berangkatlah nih mereka berdua ke sana. Sesampainya di New York, dia menandatangani kontrak dengan agensi yang bernama Wilhelmina Model, yang kelak akan menjadi ibu angkatnya. Saat itu usia Gia baru 18 tahun. Yang menjadikan Gia unik saat itu, selain parasnya yang cantik, adalah di mana di zaman-zaman tersebut, sekitar tahun 70-an dan awal 80-an, di mana mayoritas model memiliki tubuh yang tinggi dan rambut yang pirang. Hal ini berbeda dengan Gia yang hanya memiliki tinggi 173 cm dan rambut yang berwarna coklat. Ditambah dengan pengalaman agennya si Wilhelmina Coopers ini dalam menangani model-model yang berkulit hitam dan eksotis. Mulailah perjalanan karir Gia di dunia modeling. Tercatat, Gia sempat tampil di majalah British Vogue, Vogue Paris, American Vogue, dan Vogue Italia. Ia juga menjadi model untuk brand fashion ternama di dunia. Sebut saja Christian Dior, Versace, Armani, dan lain-lain. Berkat keluasannya berpose di depan kamera, ditambah wajahnya yang cantik, dan semua prestasi-prestasi yang ia dapat, dikabarkan pada saat itu Gia mendapatkan bayaran mencapai 100.000 dolar. Wow, jumlah yang sangat banyak pada zaman tersebut. Hal inilah yang menjadikan Gia dinobatkan sebagai supermodel pertama di dunia. Masa-masa keemasan Gia di dunia modeling dimulai sangat cepat.
dan berlangsung di rentang tahun 1978 sampai 1982, di mana saat itu usia Jie sekitar 18 sampai 22 tahun. Wow, masih muda sekali. Udah cantik, masih muda, terkenal, kaya raya, lengkap udah kehidupannya. Selama masa kemasan yang berlangsung cepat tersebut, pada tahun 1980, ketika Gia berusia 20 tahun, ibu angkat sekaligus agennya yang bernama Wilhelmina Cooper meninggal dunia disebabkan oleh kanker paru-paru yang ia alami. Jadi, kalau di masa kecil, Gia itu harus kehilangan ibu kandungnya karena perceraian. Nah, setelah dewasa, Gia harus kehilangan ibu angkatnya. Lagi-lagi ia harus mengalami kesedihan-kesedihan dalam hidupnya. Menarik ya, masa kecil yang kurang menyenangkan, lalu tiba-tiba berubah 180 derajat menjadi wanita terkenal. Baru sebentar udah ngalamin kesedihan lagi. Kasihan Jia. Karena meninggalnya ibu angkatnya tersebut, ditambah beban kerja yang berat, bikin Gia menjadi depresi dan membawanya kembali ke kehidupan malam. Rutin mengonsumsi narkoba, keluar masuk klub malam, dan perilaku-perilaku negatif lainnya. Tak lama setelah itu, masih di tahun 1980, sepeninggal ibu angkatnya, Jia menandatangani kontrak dengan agensi baru yang bernama Ford Model. Pada saat-saat ini, Jia sebenarnya sudah jauh terjerembab ke dalam penyalahgunaan narkoba. Jia diketahui kecanduan heroin dan kokain. Gak jarang, dalam proses pemotretan, Jia tertidur dan harus pergi meninggalkan tempat pemotretan sebelum waktunya. Dan pergi meninggalkan lokasi pemotretan sebelum sesi pemotretan berakhir. Cuma buat nyari narkoba. Pernah di satu sesi, fotografer harus mencari cara agar bekas suntikan di tangan Jia tidak tampak jelas. Jadi, sebelum pemotretan, Jia pakai narkoba dulu tuh. Wah, karena kelakuan Jia yang udah keterlaluan ini, akhirnya ia dipecat oleh Ford Model. Setelah itu, Jia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Philadelphia. Ia berencana mengikuti program rehabilitasi untuk kecanduannya terhadap narkoba. Tapi hal tersebut tidak berpengaruh banyak padanya, dan ia pun harus diamankan oleh pihak kepolisian karena kedapatan mengendarai kendaraan di bawah pengaruh narkoba. Pada Maret 1981, Jia dibebaskan dan ia memutuskan untuk memulai kembali karirnya di dunia modeling. Nah, balik lagi lah tuh si Gia ke New York. Sesampainya di New York untuk yang kedua kali ini, ia pun mendaftar ke beberapa agensi model yang ada di sana. Dan beberapa kali juga mendapatkan pekerjaan untuk sesi foto model di Eropa. Tapi di saat-saat ini, kecanduan Gia terhadap narkoba sudah semakin parah. Tahun 1982, berkat bantuan temannya yang bernama Fernando Scavulo yang berprofesi sebagai fotografer, Jia mendapatkan sesi pemotretan dengan Cosmopolitan, di mana pemotretan tersebut merupakan pemotretan terakhir bagi Jia. Pada tahun 1983, ia pun menyerah dan memutuskan untuk kembali ke Philadelphia. Karena ketergantungannya terhadap narkoba yang semakin parah, dan banyak agensi-agensi model yang udah gak mau lagi pakai jasa Jia, kali ini Jia memutuskan untuk tinggal bersama ibunya. Setelah Jia berhasil mencarinya, sambil terus menjalani pengobatan untuk ketergantungannya terhadap barang-barang terlarang. Untuk membiayai kehidupannya sehari-hari, Jia terpaksa untuk bekerja di toko pakaian, kasir, dan lain-lain. Dalam waktu singkat, dari seorang supermodel harus menjadi penjaga toko pakaian. Kasihan Jia. Selama tinggal di kampung halamannya, diketahui Jia masih terus mengkonsumsi narkoba melalui jarum suntik, kerap tidur di pinggir jalan, dan beberapa kali mengalami pemerkosaan. Sampailah pada bulan Juni 1986, ia sempat dirawat karena pneumonia di rumah sakit Warminster General Hospital, dan gak lama berselang, Jia divonis mengidap HIV yang berasal dari penggunaan jarum suntik yang dipakai secara bergantian dan bersama-sama. Pada tanggal 18 Oktober 1986, Jia dirawat di Hahnemann University Hospital. Berselang sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 18 November 1986, Jia pun meninggal dunia karena mengidap komplikasi HIV dan AIDS. Kisah hidup supermodel pertama di dunia ini sempat diangkat ke layar lebar dalam bentuk film pada tahun 1993 dengan judul Jia
yang dibintangi oleh Angelina Jolie. Dengan Angelina Jolie yang memerankan tokoh utama Gia Marie Carangi. Sekian cerita yang bisa gue bagikan. Semoga teman-teman semua terhibur dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao.